Selamat hari Minggu Hagios Smart People. Selamat datang di ibadah online gereja Hagios. Saya percaya dimanapun saudara berada, saudara dalam keadaan sehat. Dan hari ini saya akan mengajak saudara semua untuk lebih lagi sungguh-sungguh memberikan terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan terbaik buat kita. Mari kita siapkan hati kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, kekuatan sehat yang Kau berikan buat kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami siap memberikan terbaik buat Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberikan terbaik buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Katakan oh Yesus, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas dalam belenggu. Kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa kami Tuhan, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau sang penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas dalam belenggu. Hanya Yesus dan satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Mari sama-sama katakan oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya.
menyembah Tuhan, setiap kali kita memuji Tuhan, kita sedang mengakui bahwa kita lemah, kita sedang mengakui kita tidak berdaya. Tapi kita mengakui bahwa Tuhan segalanya, Tuhan sanggup mengadakan hal yang mustahil buat kita. Sebab Dia penolong yang setia.
Tuhan. Dan kami siap menerima berkat dari kebenaran firman-Mu. Bicara buat setiap kami karena firman-Mu memberikan kekuatan yang baru. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, saudara-saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Kita bersyukur kepada Tuhan karena mulai minggu ini kita diizinkan untuk beribadah di dalam gereja, on-site di dalam gereja. Walaupun kita dibatasin jumlahnya sekitar 90 orang, tapi kita sudah bersyukur karena kita sudah bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kita sekarang sedang memasuki yang disebut dengan new normal, jadi kita juga harus punya new future, the future. Jadi sekarang saya akan menyampaikan firman Tuhan atau khotbah firman Tuhan, judulnya adalah the future. Nah saudara-saudara, khotbah ini berbicara tentang pesan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua ketika dia diangkat oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke masa depan yang baru, yaitu tanah perjanjian. Nah, kita akan melihat apa yang Tuhan sampaikan kepada Yosua. Kalau menurut saya apa yang Tuhan sampaikan kepada Yosua, pesan-pesan ini kelihatannya sangat pas dengan keadaan kita saat ini. Kita seperti masuk ke suatu masa depan yang baru, yaitu normal yang baru ya, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, saya akan membacakan dulu ayat firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, tapi ada ayat yang saya loncatin. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah saudara-saudara, ayat yang kelima bunyinya begini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7 firman Tuhan mengatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dimanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8 mengatakan begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Semua orang mau berhasil, semua orang mau beruntung ya. Semuanya mau berhasil, semua mau beruntung. Itu firman Tuhan bilang. Ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah saudara-saudara, dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama ini, saya menemukan hal-hal yang sangat penting yang merupakan pesan daripada Tuhan kepada Yosua. Karena waktu itu dia menjadi pemimpin bangsa Israel, lalu kemudian dia membawa bangsa Israel itu masuk ke masa depannya, yaitu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada orang-orang Israel. Yang pertama, Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah saudara-saudara, rupanya ini adalah bagian yang paling penting di dalam kita melakukan sesuatu di atas muka bumi ini. Kita juga bisa bekerja, nanti kita akan masuk ke dalam zaman yang baru juga di negara kita. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi,
Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada Joshua, dia mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu yang paling penting. Menurut saya ini adalah yang paling penting. Orang-orang yang paling berhasil di seluruh dunia ini adalah orang-orang yang benar-benar teguh, kuat hatinya. Tidak mudah menyerah, tidak mudah hancur, tidak mudah down, kuat. Saudara-saudara, saya membaca tentang Jack Ma, dia berjuang begitu keras waktu dia masih muda. Saya membaca dikatakan bahwa pada waktu dia ingin bekerja di, kalau saya tidak salah, perusahaan McD, KFC, ada 24 yang mendaftar, 23 yang diterima. Hanya satu yang tidak diterima, Jack Ma. Tapi dia begitu getol orangnya, dia begitu kuat orangnya. Sehingga dia tidak pernah down, walaupun dia berkali-kali mengalami kegagalan, dia bangkit lagi dan dia berusaha lagi. Menurut saya saudara-saudara, apa yang Tuhan katakan kepada Joshua untuk kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu merupakan prinsip pertama yang sangat penting. Kenapa saudara-saudara? Karena Joshua ini menghadapi dua tantangan besar sekali pada waktu itu. Pertama-tama dia menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkok, tukang kritik, keras kepala, suka protes-protes. Aduh, kalau ada jemaat seperti itu di sini, pusing juga kita jadi kepala sidangnya. Ini bangsa Israel ini orangnya seperti begitu, tegar tengkok, keras kepala, tukang protes, suka bersungut-sungut, sudah dapat semuanya masih bersungut-sungut, masih merasa kurang. Jadi inilah yang dihadapi oleh Yosua pada waktu itu, tantangan yang sangat besar yang dihadapi. Nah, tantangan yang kedua yang dihadapi Yosua pada waktu itu adalah dia disuruh menaklukkan tanah perjanjian ini. Dan di dalam tanah perjanjian itu ada 31 raja. Bayangkan itu. 31 raja dengan karakter rajanya yang jahat-jahat. Ada raja yang suka kuliti. Kalau ada raja yang lain kalah, dikuliti badannya. Ada raja yang kalau raja yang satu kalah, dicungkil matanya, dirantai di bawah tempat makannya dia, supaya raja itu makan remah-remahnya di bawahnya. Ada yang namanya suku enak, suku raksasa, badannya besar seperti raksasa. Itu tantangan-tantangan yang paling berat. Nah, itu sebabnya kalau saya perhatikan kenapa Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu adalah bagian yang penting. Kita juga sangat penting untuk menjadi orang yang kuat, orang yang teguh hati kita. Jangan kita fragile atau mudah sekali hancur. Nah, saudara-saudara, Tuhan pun juga mengajarkan kepada Yosua di sini bagaimana caranya supaya dia bisa menjadi orang yang kuat hatinya dan teguh hatinya. Pertama-tama Tuhan mengajarkan kepada Yosua untuk speak word, memperkatakan firman Tuhan itu, mengucapkan. Tuhan mengatakan kepada Joshua, janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya saudara-saudara, Alkitab ini kan seperti buku petunjuk kehidupan kita. Kalau kita beli mobil baru, mudah-mudahan nanti saya bisa beli mobil baru gitu. Dibelikan sama Grady misalnya. Terus kemudian yang saya dapat pertama kan buku manual bagaimana saya mengerjakan buku itu. Buku itu memberikan petunjuk, bahan bakarnya apa, olinya harus diganti berapa, bannya apa. Nah, kalau kita mengikuti, maka kita akan nyaman menggunakan kendaraan itu. Nah, saudara-saudara, hal yang sama juga Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita memperkatakan kitab Taurat atau firman Tuhan itu dan merenungkannya siang dan malam. Kenapa bisa begitu, saudara-saudara? Karena Tuhan tahu bahwa waktu kita mulai memperkatakan perkataan-perkataan firman Tuhan, itu kita sedang membangun diri kita sendiri. Atau kita sedang mengubah kelemahan-kelemahan kita itu menjadi kekuatan. Jadi waktu kita menghadapi masalah, kita kan down. Kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita seperti sudah tidak bertenaga. Nah, waktu kita mulai memperkatakan firman Tuhan, perkatakan terus perkataan-perkataan firman Tuhan ini, kita mengucapkannya, telinga kita mendengar perkataan-perkataan kita sendiri, dan itulah yang firman Tuhan katakan, iman itu timbul dari pendengaran.
pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita harus ucapkan juga perkataan-perkataan firman Tuhan itu. Kalau kita merasa sudah tidak kuat, kita ucapkan perkataan-perkataan firman Tuhan yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan apa? Kekuatan kepadaku, ya kan? Segala perkara dapat kutanggung. Kalau saudara-saudara uangnya minus aja terus, saudara-saudara bilang sama diri saudara sendiri, hai diriku, Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu artinya kita mulai memperkatakan perkataan-perkataan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat bagian yang selanjutnya, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita justru melalui masalah-masalah. Jadi waktu Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah, Tuhan mengatakan kepada Yosua, perkatakanlah perkataan-perkataan Taurat ini supaya menjadi kuat. Tetapi di samping itu Tuhan juga mengajarkan kepada Yosua bahwa kita akan semakin kuat apabila kita semakin banyak menghadapi masalah. Kalau saudara mengatakan kok enggak habis-habisnya ya masalah ini, jangan sampai habis masalahnya. Harus ada sisa supaya semakin kuat. Amin. Makanya dia mengatakan begini, Tuhan mengatakan begini, janganlah kecut hati dan janganlah tawar hati menghadapi masalah. Jangan kecut hati, jangan tawar hati. Kadang-kadang waktu kita enggak habis-habis masalah kita atau kita mengalami kegagalan terus-menerus, kita mulai berpikiran yang enggak bagus, ya kan? Berpikiran negatif. Mulai saya ini kok enggak berhasil gitu ya. Masalahnya kok enggak habis-habis. Rasanya gitu kan? Duh mau apa? Mungkin kita enggak berani bunuh diri kan? Barangkali kan kita enggak berani bunuh diri, tapi mungkin kita bilang sama Tuhan, Tuhan ambil saja aku Tuhan. Biar aku cepat pulang ke rumah Bapa di surga. Ya kalau sampai rumah Bapa di surga. Kalau enggak sampai rumah Bapa di surga gimana? Nah saudara-saudara, kalau kita menghadapi masalah, lalu kemudian kita tawar hati, kita kecut hati katanya firman Tuhan, itu justru akan membuat kita semakin down, semakin lemah, semakin kita terpuruk. Kalau kita membaca di dalam Amsal Sulaiman pasal 24 ayat yang ke-10, firman Tuhan mengatakan jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati, makanya Tuhan mengatakan kepada Yosua, jangan kecut hati, jangan tawar hati. Biasanya orang kecut hati, tawar hati atau putus harapan itu karena terlalu sering mengungkapkan hal-hal yang negatif. Misalnya punya masalah, sudah susah, lalu kemudian di-share di Facebook, di-share di Instagram. Yang baca, yang komentar tuh yang susah-susah. Nah, jarang yang mau. Kayak saya, ngapain saya mau komentarin orang yang seperti begitu. Paling yang komentari itu orang yang sama-sama dengan dia. Orang udah susah, komentar-komentar di Facebooknya, ngomong udah macam-macam. Yang komentari juga yang susah-susah. Kita bukan tambah baik, tapi kita malah jadi tambah susah. Semakin terpuruk. Gitu. Makanya inilah yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu supaya kita bisa mengelola, mengubah kelemahan-kelemahan kita itu menjadi kekuatan. Amin. Jadi sekarang kalau ada masalah sekarang, bersyukur dong sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan ya. Bilang sama Tuhan apa? Tuhan masalahnya udah habis-habis loh. Tuhan senang ya kasih aku masalah ya, aku juga senang. Amin. Harus begitu dong, karena semakin banyak masalah kita yang kita hadapi, justru kita semakin kuat. Yang penting kita jangan berfokus kepada problemnya, tapi kita berfokus kepada jalan keluar. Bagaimana mengatasi masalah yang kita hadapi. Nah yang terakhir, saudara-saudara, Tuhan mengajarkan kepada Joshua, dia mengatakan please on the track. Please on the track. Dia mengatakan kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri.
tetaplah di jalan Tuhan. Nah ini yang Tuhan ajarkan kepada Joshua supaya Joshua itu dia keep on the track. Dia tetap berada di tracknya Tuhan. Nah kalau kita berada di dalam tracknya Tuhan, itu berarti kita percaya kepada perkataan-perkataan Tuhan. Kita juga percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, kita percaya juga kepada perkataan Tuhan. Nah kan kadang-kadang apa yang kita percaya di dalam Alkitab kan berbeda dengan apa yang kita alami. Ya enggak? Ya enggak? Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Ternyata kita berkurang-kurang malahan ya kan, enggak berlimpah-limpah. Ya kan? Lalu kita bilang, aduh Tuhan ini enggak cocok ini firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan enggak cocok dengan hidup saya. Ya bukan firman Tuhannya yang enggak cocok. Tetapi Tuhan belum membuat kenyataan yang ada di dalam Alkitab itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Belum. Nah, bukan berarti kita terus kemudian tidak percaya kepada firman Tuhan. Kita akan tetap percaya kepada firman Tuhan. Meskipun harapan-harapan kita berbeda dengan kenyataan. Meskipun kenyataan-kenyataan yang kita hadapi itu berbeda dengan firman Tuhan. Tapi kita harus lebih percaya kepada firman Tuhan. Harus lebih percaya kepada firman Tuhan. Jangan lebih percaya dengan apa yang kita alami. Saya ini hidupnya kekurangan terus. Saya ini hidupnya susah terus ya. Memang Tuhan sudah membuat saya susah. Enggak, Tuhan tidak pernah membuat kita susah. Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberkati kita. Kita ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Lebih lagi kita diberkati daripada orang-orang lain. Kita sangat diberkati oleh Tuhan. Cuman kadang-kadang memang kita belum melihat pertolongan Tuhan itu. Belum melihat berkat-berkat Tuhan itu. Saya dulu juga waktu saya pertama kali merintis di Bali ini, saya masuk di Tabanan, itu juga hidup saya merintis gereja tapi juga merintih. Jadi bukan hanya merintis tapi juga merintih. Bayangin 1 bulan cuma dikasih 75.000 rupiah saja. Kalau menurut saya hitungan sekarang tuh mungkin 750.000. 1 bulan atau 1 juta. Itu sudah punya anak 1 Feby. Jadi dulu itu pokoknya beli beras sama beli susunya Feby. Gitu. Pokoknya ada susunya Feby, supaya jangan nangis-nangis tidak punya susu, dan ada beras. Itu 75.000 tuh tanggal 20 udah habis. Udah habis. Sampai saya tanam pohon pisang di belakang, saya kuras, saya punya septic tank di rumah itu. Lalu saya kasih pupuk pisang-pisang itu, semuanya berbuah, besar-besar sekali. Sampai jemaat-jemaat yang datang dia bilang sama saya, aduh kok cik besar ya pisangnya ya, pupuknya apa ya? Dia bilang, pupuknya bagus, pokoknya saya bilang gitu aja. Terus itu pohon pisang itu dia seperti bicara sama saya. Dia seperti bicara, dia seperti bilang sama saya, ini loh Pak Pendeta, saya keluarin buah saya. Ini loh Pak Pendeta, saya keluarin buah saya. Sampai saya itu bisa panen 2-3 pohon pisang dalam 1 minggu. Dan jemaat-jemaat yang datang ke gereja itu kalau saudara lihat sekarang saya bikin kopi ya bagi-bagi. Itu bukan baru-baru aja saya bikin. Dulu-dulu saya juga kasihkan orang pisang. Karena saya bisa memberikan itu pisang. Gitu. Saya pelihara ayam juga. Aneh sekali saya pelihara 3 ekor ayam. Tiap hari ayam itu bertelur. Kayaknya dia bilang sama saya, Pret nih tak kasih kamu telur. Pret nih tak kasih kamu telur. Gitu. Jadi memang Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saya pun tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dulu kan memang agak susah. Ya kan? Tapi sekarang kan Tuhan sudah mulai memberkati. Apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab itu sudah digenapi. Tapi kan penggenapan kepada tiap-tiap orang kan berbeda-beda. Kalau kalian masih belum, harus bersabar. Kalau orang bilang, kamu katanya diberkati oleh Tuhan, tapi kok kamu masih kekurangan? Bilang sih gini, iya saya kan memang diberkati oleh Tuhan. Soal kekurangan itu artinya cuman belum waktunya aja. Gitu loh, amin. Belum waktunya aja. Nah, apa yang kita pelajari dari yang Tuhan ajarkan kepada Joshua? Tuhan mengatakan kepada Joshua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terus kemudian janganlah kamu lupa memperkatakan Taurat ini siang dan malam. Lalu kemudian dia mengajarkan kepada kita supaya kita berani menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita untuk membuat kita semakin kuat, semakin teguh. Nah itu juga yang kita perlu terapkan di dalam kehidupan kita. Sekarang kita new normal kan.
Nah ini kan sekarang ini kan keadaan sangat susah. Sekarang ini keadaan sangat susah. Jadi kalian-kalian ini yang masih ada kerjaan sudah bersyukur sekali sama Tuhan. Ada yang sudah di PHK, ada yang sudah diberhentikan sudah. Tapi kalau kita bisa masih bisa bekerja, masih bisa ada hasilnya, apalagi setiap hari Rebu masih dibuatkan tahu sama Bapak Gembala, itu kan sudah bersyukur gitu ya, kan sudah senang ya kan. Ya, jadi kita juga akan menghadapi masalah, masa depan kita itu kayak apa? Mungkin kayak Joshua ini. Makanya itu saya khotbahkan seperti ini. Nah, kita tidak tahu apa yang menjadi raksasa di depan kita, masa depan kita. Ya mungkin raksasa di depan kita itu adalah finansial, keuangan. Negara kita ini akan mengalami kontraksi namanya atau resesi minus 43%. Perkembangannya itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Singapura itu sudah lebih parah lagi daripada kita. Karena Singapura itu kan dia tidak bisa tanam padi di sana. Kita kan Pak Jokowi tinggal ke Kalimantan saja buka 1 juta hektar di situ, bikin padi di situ, bikin kedelai di situ, udah cukup untuk kasih makan seluruh bangsa Indonesia ini. Gitu. Nah kita juga akan menghadapi seperti itu. Itu sebabnya saya khotbahkan ini supaya apa? Supaya kita ini menjadi orang yang kuat juga. Teguh, kuat. Bagaimana kita semakin kuat? Yaitu kita memperkatakan perintah-perintah Tuhan, Taurat-Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam, lalu kemudian kita menghadapi semua masalah dengan berani, dengan pertolongan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia akan menyertai kita senantiasa. Pasti Tuhan akan menolong kita semuanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Baiklah saudara-saudara, sekarang kita akan menyanyikan satu lagu, Your Name is Higher. Terus kita akan berdoa. Saya akan mendoakan saudara-saudara. Kalau ada di antara saudara-saudara yang khawatir, kalau ada di antara saudara-saudara yang takut menghadapi new normal ini, saya akan mendoakan saudara-saudara. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Your name is higher, your name is greater. Your name is higher, your name is greater. All my hope is in you. Your word unfailing, your promise unshaken. All my hope is in you. Your name is higher, your name is greater. All my hope is in you. Your word unfailing, your promise unshaken. All my hope is in you. Your name is higher, your name is greater. All my hope is in you. Your word unfailing, your promise unshaken. All my hope is in you. Haleluya. Saudara-saudara, saudara-saudara di rumah yang perlu didoakan, angkatlah tangan kananmu dan tangan kiri tumpangkan di dada saudara. Saya akan doakan, yang saya akan doakan pertama, kalau ada saudara yang merasa khawatir, kalau ada saudara yang merasa takut dengan masa depan ini, saya akan doakan supaya Tuhan memberikan keberanian. Yang kedua, saya akan memberkati masa depan saudara. Saya akan mendoakan masa depan saudara. Supaya apa saja yang saudara kerjakan setelah kita mulai beribadah ini kepada Tuhan. Dan saudara mau melakukan sesuatu. Baik mungkin saudara berjualan secara online. Atau saudara bekerja, mengerjakan sesuatu apa saja. Saya akan mendoakan supaya Tuhan memberkati saudara. Terima kasih Bapa di surga. Pada hari ini saya berdoa buat tangan-tangan yang sudah diangkat di rumah masing-masing.
Tangannya diangkat karena berharap kepada Tuhan dan menumpangkan di dadanya, mendoakan dirinya sendiri. Saya berdoa kalau ada di antara mereka yang takut menghadapi masa depan, ada yang takut menghadapi atau khawatir menghadapi masa depan, sekarang ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, seperti Tuhan memberikan dorongan keberanian kepada Joshua dengan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hari ini juga Tuhan, setiap orang yang berdoa, saya doakan kiranya Tuhan kuatkan dan teguhkan hatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau ada yang sedang punya rencana-rencana, sedang berpikir-pikir untuk melakukan sesuatu, atau ada yang sedang berjualan secara online, macam-macam yang bisa dijual, masker atau yang lain-lainnya secara online, kue-kue, makanan-makanan yang sekarang sedang dikerjakan, saya doakan kiranya Tuhan memberkati. Semuanya yang sedang bekerja ini Tuhan memberkati. Saya doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa saja yang sedang berdoa saat ini, berdoa untuk dirinya, saya doakan kiranya Tuhan memberkati. Tuhan membuka jalan selebar-lebarnya untuk memberkati apa saja yang dikerjakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saya menyerahkan semua jemaat Hagios ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah karena kami sudah diberikan kesempatan untuk beribadah mulai hari Minggu ini, kami beribadah dan kami terus kembangkan ibadah kami, dan kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa buat negara dan bangsa kami, Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, pejabat tertinggi sampai terendah di pusat maupun di daerah-daerah. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan marifat yang dari surga, sehingga dapat mengatasi kasus pandemi yang ada di Indonesia ini. Tuhan tolong supaya obatnya bisa ditemukan, vaksinnya juga bisa ditemukan, virusnya Tuhan singkirkan dari seluruh Indonesia, sehingga semua rakyat Indonesia bisa bekerja dengan baik, bisa sehat dan tidak sakit Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat Provinsi Bali, tempat kami tinggal, tempat kami beribadah, tempat kami melayani, tempat kami bekerja. Tuhan kiranya memberkati juga Provinsi Bali ini. Pak Wayan Koster, gubernur kami dengan istri dan anaknya, Tuhan jaga dan lindungi. Para pejabat-pejabat di jajaran Pemda tingkat 1 ini Tuhan, kiranya Tuhan tolong mereka supaya bisa mengatasi masalah-masalah finansial, masalah-masalah ekonomi di Provinsi Bali ini. Bali ini Tuhan berkati. Tuhan berkati pertanian, perkebunan, Tuhan memberkati lautnya, airnya, semua daratan pegunungan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah semua doa-doa kami, dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Saudara-saudara, marilah kita mengangkat tangan dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. You getting high already? It's just 2 o'clock. It's that late? You know you smoke too much of that shit. That shit's gonna rob you of your ambition. Not if your ambition is to get high and watch TV. Ain't no time for faking jacks. Stop faking jacks. Brothers who fake jacks get laid on their